Thank you, Mbak Kuri. Same with Pak Marsetio. I will present my thought in Bahasa Indonesia. I already provide my PowerPoint presentation in English, and now I will explain by using Bahasa Indonesia. Paparan saya tentang pertahanan dan keamanan maritim di era geopolitik 5. Silakan lanjut slide-nya. Di Lemhanas kami sudah melakukan kajian lalu membuat evolusi tentang perkembangan geopolitik sejak terminologi ini pertama-tama dimunculkan. Saat ini kita berada di era geopolitik 5. Geopolitik 1 itu memunculkan 2 pilar kekuatan, land power dan sea power. Lalu di geopolitik 2, Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 memunculkan era air power. Di era geopolitik 3 itu adalah puncak dari kekuatan konvensional, ya, ditambah dengan kemunculan dari senjata pemusnah massal terutama nuklir. Geopolitik 4 menjadi berubah, saat itu mulai ada pikiran bahwa kita melihat akhir dari geopolitik klasik, kita melihat akhir dari perang konvensional, sehingga muncullah era baru, era 4 tentang perang sumber daya. Hari ini kita masuk mestinya ke era 5. Era 5 ketika kita berbicara tentang konektivitas, kita bicara tentang infrastruktur global, kita bicara tentang rantai pasok global. Yang dibicarakan tidak lagi land power, sea power, air power, tapi yang kita bicarakan sudah kompleks sistem yang membutuhkan teknologi kombinasi dari maritime, digital, cyber, dan space yang semuanya harus berbarengan. Dan kalau kita melihat evolusi dari sea power, dari maritime power, itu kira-kira bisa dibagi menjadi 4 secara global. Yang pertama-tama kemunculan 3 negara saat itu sebagai negara utama untuk sea power. Spanyol, Portugal, dan Belanda. Yang diandalkan ketiga negara itu saat itu adalah satu armada, terutama armada pengangkut komoditas. Yang kedua adalah kolonialisasi, ya, penjajahan. Yang ketiga adalah merkantilisme, perdagangan. Itu membesarkan Spanyol, Portugal, dan Belanda. Lalu muncul era baru yang disebut British rules the wave. Ya, ketika memunculkan kekaisaran, emporium, Inggris yang betul-betul menguasai perdagangan dunia. Kunci dari Inggris sama seperti Belanda, Spanyol, dan Portugal, ada armada, ada kolonialisasi, dan juga ada perdagangan ditambah dengan industrialisasi. Itu kunci dari Inggris. Inggris kemudian patah, digantikan oleh Pax Americana sejak 1945. Nah, Pax Americana ditambah dengan satu kunci lagi, yaitu aliansi militer global. Ditambah dengan keberadaan armada perang global sampai ke 7 armada dan sangat lengkap. Ada kapal induk, ada kapal selam bertenaga dan berhulu ledak nuklir, sampai kepada tempat-tempat fasilitas-fasilitas strategis di seluruh dunia. Nah, itu perkembangan dari sea power, maritime power, 3 perkembangan itu. Yang pertanyaannya setelah Pax Americana berikutnya apa? Yang akan keempat apa? Ya, apakah itu akan tetap berwujud satu negara atau sudah akan tergantikan oleh sistem yang baru? Kalau disambungkan tadi dengan era geopolitik 5, kemungkinan malah bukan negara yang akan menggantikan Pax Americana, tapi satu sistem global baru. Sistem pro-global baru itu, ya, ramalannya sekarang adalah siapapun yang bisa menghasilkan connectivity, siapapun yang bisa menghasilkan global infrastructure, siapapun yang bisa menghasilkan global supply chain. Ini yang akan menggantikan Pax Americana. Lanjut, lalu kita sekarang melihat masalah-masalahnya. Ya, lanjut adalah Amerika Serikat selalu menginginkan satu tema dasar dalam mengamankan kepentingan vitalnya untuk
maritime. Tema dasar itu adalah freedom of navigation. Itu tema dasarnya. Ya, bukan penguasaan, bukan okupasi. Yang membedakan Amerika Serikat dengan Belanda, Spanyol, Portugal, dan Inggris adalah dia tidak mengandalkan kolonialisasi. Dia tidak mengandalkan okupasi teritorial secara fisik dalam bentuk jajahan. Dia tidak mengandalkan itu. Tapi yang dipentingkan oleh Amerika Serikat adalah free trade, yang dipentingkan adalah aliran dari logistik global, yang dipentingkan adalah freedom of navigation. Karena itu yang diperhatikan adalah titik-titik sumbat, choke point-nya yang diperhatikan. Nah, tabel ini menunjukkan choke point utama di dunia. Yang semakin ke sini semakin besar tantangannya. Ada tantangan-tantangan alam yang karena kemajuan teknologi relatif bisa diselesaikan dengan pantauan bantuan dari radar maritim, bisa diselesaikan dengan bantuan dari satelit, bisa diselesaikan dengan bantuan misalnya dengan mengubah struktur desain kapal. Tantangan-tantangan alamnya diselesaikan. Nah, tantangan yang muncul hari ini adalah tantangan geoekonomik, tantangan geopolitik, tantangan geomaritim. Ya, secara navigasi, secara teknologi perkapalan tidak ada yang menghambat satu kapal pun di dunia ini untuk merapat di Odessa, Ukraina misalnya. Tapi karena tantangan geopolitiknya semakin sedikit kapal yang bisa merapat di Odessa, Ukraina. Bukan masalah alam, bukan masalah teknologi perkapalan, bukan masalah sensor, radar, ataupun satelit. Bukan masalah itu, tapi masalah geopolitik, geomaritimnya. Nah, Indonesia punya beberapa choke point. Punya choke point di Malaka, punya choke point di Sunda, punya choke point di Lombok, punya choke point di Alki-II, Laut Sulawesi, dan seterusnya. Nah, kita harus memiliki kemampuan untuk memastikan agar alur laut kepulauan kita tidak tersumbat. Begitu kita gagal mengatasi sumbatan di alur laut kepulauan kita, maka kemudian kita akan dianggap gagal untuk menyajikan kebebasan navigasi dan negara-negara yang berkepentingan akan masuk membuka sumbatan itu dengan apapun cara yang mereka anggap perlu. Ini tantangan pertama tentang sumbatan kebebasan navigasi. Lanjut. Nah, tantangan keduanya adalah mestinya hari ini kita sudah berada dalam era global supply chain. Nah, ini cuma satu contoh saja tentang global chain di bidang semiconductor. Ya, kelihatan kalau dari peta ini penelitiannya di Eropa. Ya, tapi sumber dayanya untuk menghasilkan supply chain semiconductor itu bisa berada di negara-negara Amerika Tengah, Amerika Latin. Nanti produksinya ada di Amerika Serikat, ada di Taiwan. Lalu pasar terbesarnya hari ini ada di Asia Timur. Menghasilkan satu global supply chain. Dari global supply chain yang seperti ini untuk semiconductor, misalnya, semestinya tidak relevan lagi pertarungan ideologi perang dingin. Ya, bahkan aneh sekali kalau seandainya kemudian ada rivalitas dagang antara misalnya Amerika Serikat dengan Cina. Kalau kemudian ada rivalitas teknologi antara Amerika Serikat dengan Cina, proses global supply chain dari nomor 1 sampai sekian belas yang ada di peta ini menunjukkan mereka mestinya menjadi satu rantai pasok. Tidak bisa terputus. Tapi sejak tahun 2017 kita melihat rantai pasoknya terputus. Ada perang dagang yang terjadi, ada kompetisi rivalitas teknologi yang terjadi. Yang tadi saya dalam sambutan pemuka menyatakan itu adalah ironi dari geopolitik 5. Konektivitas menghasilkan patahan. Itu ironi yang perlu kita selesaikan untuk menjamin stabilitas maritim yang menjadi tema Geopolitical Forum pagi ini bisa kita dapatkan. Lanjut. Hal berikutnya yang bisa dicontohkan ini tadi, ini adalah patahan-patahan dalam konektivitas global. Karena tiba-tiba kita sekarang pada dasarnya ada 2 mega project. Ya, mega project pertama Belt and Road inisiatifnya Cina. Kata kuncinya infrastruktur. Setiap kali kita menyebut infrastruktur global, maka sekarang kita cenderung lebih mengarah kepada Belt and Road inisiatifnya Cina. Lalu Amerika Serikat memiliki mega project sendiri, Indo-Pacific Economic Forum. Di dalam Indo-Pacific Economic Forum, kata kuncinya global supply chain.
Itu kata kuncinya. Biden meluncurkan executive order, ya kalau di Indonesia Inpres tentang global supply chain Februari 2021 tahun lalu. Lalu di Juni 2021 Biden membentuk task force, satuan tugas untuk global supply chain, yang intinya harus bisa membuka kalau global supply chain itu rantainya patah. Patahnya di mana? Tapi kemudian memunculkan persaingan dua blok patahan ini. Patahan yang tidak menghasilkan konektivitas global. Tantangan kita adalah apakah kita berusaha untuk mengkonek antara Belt and Road Initiative dengan Indo-Pasifik, kita konekkan sehingga 2 mega project ini menjadi one global project, atau kita kasih opsi ketiga. Kita kasih opsi ketiga yang kemudian somehow membuat link antara proyek 1 dengan proyek 2. Ada opsi-opsi lain yang kita kembangkan. Indonesia ingin mengembangkan opsi misalnya tentang poros maritim dunia, Global Maritime Fulcrum. Tapi dengan proyeksi maritim yang terbatas, Global Maritime Fulcrum kita masih relatif internal inward looking. Belum proyeksi ke depan. Ya, negara seperti India bisa memiliki proyeknya sendiri, negara seperti Afrika Selatan bisa memiliki proyeknya sendiri. Sekarang kita bisa melihat peran vitalnya Turki mengatasi krisis rantai pasok yang ada di Laut Hitam. Kita sebentar lagi mungkin bisa akan melihat inisiasi yang dilakukan oleh Argentina untuk mengamankan rantai pasoknya terkait misalnya dengan litium global. Ya, karena Argentina akan menjadi pemain utama untuk baterai listrik berbasis litium misalnya. Nah, itu inisiatif-inisiatif yang mungkin bisa dilakukan supaya dua patahan ini tidak terlalu keras menimpa kita dan mengacaukan keinginan kita untuk mendapatkan konektivitas global. Lanjut. Ya, hal yang lain yang bisa kita lihat adalah tren-tren ke depan. Ini ada beberapa tren yang saya berusaha petakan. Lanjut. Pertama, ya tren pertama adalah melihat dari perkembangan penguasaan teknologi kapal selam. Ya, salah satu kabar baiknya adalah tetap saja hanya sedikit negara yang mampu membangun sistem kompleks kapal selam. Negara utamanya tetap saja Amerika Serikat. Negara kedua adalah Rusia, negara ketiga sekarang Cina. Di Eropa mungkin Jerman dan Perancis. Di Asia Korea Selatan. Indonesia berusaha masuk menjadi penghasil kapal selam. Tapi untuk sistem yang sangat kompleks yang mengarah kepada kapal selam misalnya bertenaga nuklir atau berhulu ledak nuklir, ya sekarang cuma 3. Rusia, Amerika Serikat, dan Cina. Ya, kapal selamnya yang makin kompleks, itu pada dasarnya memberikan kesempatan lebih besar kepada negara-negara tersebut untuk melakukan first attack, melakukan serangan pertama, ya, first attack yang tidak terdeteksi. Lalu negara-negara kemudian karena tidak mampu bersaing membuat kapal selam, strateginya menjadi anti kapal selam, strateginya menjadi anti akses, strateginya menjadi area denial. Itu yang berkembang di mana-mana. Anti akses, area denial, karena antara lain tidak mampu mengatasi tren ini. Ya, di seluruh dunia, seluruh kawasan di dunia ini proliferasi penyebaran kapal selamnya turun. Amerika Utara turun jumlah kapal selamnya. Di Eropa turun jumlah kapal selamnya. Tapi 2 kawasan di dunia ini jumlah kapal selamnya meningkat. Yang pertama Timur Tengah. Meningkat jumlah kapal selam dibandingkan 20 tahun yang lalu dibanding sekarang di Timur Tengah. Nomor 2 di kita, Asia Timur. Jumlah kapal selam di Asia Timur 20 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang meningkat secara tajam. Proliferasinya ada di 2 kawasan. 2 kawasan ini ingin mengembangkan perang dasar laut, perang bawah laut, perang kapal selam. Lanjut. Nah, tren ketiga adalah kemampuan amfibi. Ya, kalau kemampuan amfibi untuk negara dengan doktrin pertahanan seperti kita, artinya mempertahankan pulau-pulau terluar. Artinya mempertahankan pulau-pulau kita yang berada di luar kompartemen pertahanan utama kita. Itu arti amfibi untuk Indonesia. Ya, kemampuan amfibi untuk negara-negara lawan, negara-negara lain adalah
pendaratan invasi pantai. Itu artinya untuk mereka. Yang kita tidak punya kepikiran itu. Indonesia nggak punya kepikiran bentuk pasukan amfibi, kemampuan amfibi untuk mendarat di pantai lawan. Kita membentuk kemampuan amfibi kita untuk masuk ke Natuna kalau Natuna direbut lawan. Tapi untuk negara-negara lain, kemampuan amfibi artinya kemampuan ekspedisi untuk mendarat di pantai-pantai negara lawan. Ya, dan kemampuannya makin meningkat. Negara utamanya tetap saja Amerika Serikat. Di kawasan ini disusul oleh Cina karena ada kebutuhan skenario invasi untuk Taiwan misalnya. Lanjut, nah, untuk mengatasi hal ini, ya, semua negara kemudian membentuk pertahanan anti akses dan anti area. Anti akses dan anti area denial. Ya, itu dibentuk menjadi paling utamanya. Di mana-mana dikembangkan kemampuan ini. EE dan ED, ya, triple D, ya, anti akses, area denialnya dikembangkan oleh banyak negara. Lalu kemudian sekarang kita melihat ada doktrin yang berusaha mematahkan anti akses dan area denial. Doktrin ini konon akan matang 2028, akan diuji coba 2025. Lanjut. Nah, doktrin yang mematahkan anti akses area denial ini adalah multi-domain operation. Multi-domain operation diminta oleh Trump, dikaji oleh Amerika Serikat tahun 2018, akan ada prototipenya tahun 2025 untuk kemudian matang di 2028. Ya, coba kalau perhatikan yang warna ungu muda di sebelah kanan bawah, yang panah-panah itu kata dominannya adalah forward present, forward present, forward present. Kata dominannya adalah ekspedisi, ekspedisi, ekspedisi. Itu kata dominannya. Ya, multi-domain operation dilakukan untuk mematahkan anti-akses area denial. Multi-domain operation dikembangkan untuk memastikan supaya ada satu pasukan yang manuver militernya tidak bisa dipatahkan. Itu inti dari MDO. Ya, inti dari MDO. Ini belum selesai. Di Amerika Serikat sendiri baru prototipe, baru akan diuji coba 2025, tapi akan matang untuk dikembangkan menjadi manuver militer di tahun 2028. Lanjut. Nah, apa yang kita lakukan? Indonesia memiliki banyak tantangannya. Ya, dengan kemampuan proyeksi maritim seperti ini, kita sekarang mengandalkan anti akses area denial. Itu andalan kita hari ini kalau kita memakai terminologi generik global yang umum. Tapi 3 tahun lagi itu akan dipatahkan oleh MDO. Akan dipatahkan oleh MDO sehingga kita harus mencari cara bagaimana ada satu negara dengan satu keinginan memiliki militer yang manuvernya tetap bebas, freedom of maneuver, tidak bisa dipatahkan. Itulah MDO. Memastikan freedom of maneuver. Tidak bisa dipatahkan oleh penempatan sistem apapun termasuk anti akses area denial. Kita hari ini anti akses area denial pada dasarnya. Ya, kapasitas kita karena kita bukan maritime projection, bukan forward present maritime projection. Lanjut. Nah, untuk itu ya, ini kita sudah bisa melihat MDO ya berusaha diterapkan, ya masih banyak ya tantangannya di Rusia Ukraina belum kelihatan MDO-nya, tapi begitu Taiwan krisis, Cina melakukan latihan military drill secara bersamaan, yang paling terganggu adalah freedom of maneuver. Begitu freedom of maneuver terganggu, ya disitulah MDO nanti akan berperan. Lanjut. Ya, ini kuncinya untuk Indonesia. Kuncinya untuk Indonesia ke depan adalah bagaimana menguasai teknologi. Untuk menjadi sea power, maritime power ke depan, itu terutama kalau misalnya Angkatan Laut, Pak Marsetio, tidak bisa lagi hanya memikirkan maritime instrument, maritime capability, maritime teknologi. Udah nggak bisa lagi. Begitu sudah memikirkan maritime capacity untuk era supply chain, untuk era connectivity, 3 harus nyambung. 3 harus nyambung adalah maritime, digital, space. 3 itu harus nyambung. Ya, entah bagaimana kita harus bisa mengintegrasikan 3 itu. Maritime, space, dan cyber, digital.
tanpa mengintegrasikan tiga itu, kita tidak akan memiliki maritime capacity yang kuat, kapasitas maritim yang kuat. Lanjut, terakhir, akhirnya yang kita butuhkan memang langkah panjang. Tadi Pak Marsetio menyebut perencanaan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping tahun 1980 yang baru berakhir tahun 2050. Sekarang mereka belum berakhir modernisasi pertahanan Cinanya. Sekarang mereka di tahap terakhir, tahap ketiga dari perencanaan tahun 1980. 80-2000 selesai, 2000-2020 selesai, sekarang tahap ketiga 2020 sampai 2050 memastikan kemampuan proyeksi kekuatan maritim Cina di Pasifik. Nanti setelah itu baru mereka berpikir Indo-Pasifik. Mereka melangkah 70 tahun ke sana. Di 5 Oktober 2021, Presiden sebetulnya sudah memberikan arahan bagi kita untuk melakukan perencanaan jangka panjang. Kira-kira dalam pidato HUT TNI 5 Oktober 2021, Presiden mengarahkan kita untuk lanjutkan reformasi TNI, disambungkan dengan modernisasi pertahanan untuk memastikan kita mampu melakukan transformasi pertahanan, membentuk kekuatan pertahanan Indonesia. Ya, jadi kalau pakai kata kunci pertama adalah military reform, kata kunci kedua defense modernization, kata kunci ketiga defense transformation, kata kunci keempat Indonesia defense power. Itu kata kunci yang disampaikan Presiden 5 Oktober 2021. Ya, menjadi PR kita bersama bagaimana reformasi militer yang sudah kita jalankan sejak 98 kemudian bisa berlanjut menuju transformasi pertahanan sehingga kita bisa membentuk perencanaan jangka panjang menuju tercapainya kekuatan regional, kekuatan pertahanan Indonesia yang saya yakin harus melampaui perencanaan 2050 kalau bisa sampai ke 2070. Sekian dari saya, terima kasih.